Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dini Ririn Andreas SKM MSc selaku dosen dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Kayla Syifa Amrullah dengan NIM AIR129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literature review mengenai 24th Hour Food Recall. Yang pertama, pengertian. 24th Hour Food Recall adalah metode penilaian konsumsi pangan individu dengan cara meminta responden untuk mengingat dan melaporkan secara rinci semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Dimulai dari makanan pertama yang dikonsumsi pada pagi hari hingga makanan atau minuman terakhir sebelum bangun pada pagi berikutnya. Metode ini biasanya dilakukan secara wawancara dan umumnya menggunakan teknik multiple pass, yaitu pengulangan pertanyaan untuk menggali detail asupan. Informasi yang dikumpulkan itu biasanya meliputi jenis makanan, cara pengolahan, ukuran porsi, waktu makan, dan tambahan yang diberikan setelah makanan disajikan. Nah, untuk mendapatkan data yang lebih representatif, metode ini perlu dilakukan beberapa kali pada hari-hari acak yang tidak berurutan. Selanjutnya, untuk instrumen yang digunakan pada metode 24 Hours Food Recall ini, yang pertama ada formulir atau kuesioner yang berisi daftar pertanyaan untuk mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Dan yang kedua ini adalah alat pendukung seperti foto atau gambar porsi makanan dan panduan ukuran makanan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode 24 Hour Food Recall. Untuk kelebihannya, yang pertama, metode ini dapat memberikan detail asupan yang lengkap seperti jenis makanan, cara masak, porsi, dan waktu konsumsi. Yang kedua, metode ini ringan atau mudah bagi responden karena tidak perlu mencatat apa saja yang dikonsumsi seperti pada metode food diary, sehingga reaktivitasnya ini lebih rendah. Lalu metode ini juga fleksibel, dapat digunakan untuk penelitian dalam skala kecil maupun besar, dan yang terakhir, metode ini tidak membutuhkan kemampuan baca atau menulis jika dilakukan melalui wawancara, sehingga dapat digunakan pada semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, metode ini sangat bergantung pada ingatan responden dan dapat berisiko menimbulkan recall bias jika responden lupa. Lalu metode ini juga membutuhkan pewawancara yang terlatih. Dan yang terakhir, variasi harian dan musiman pada pola makan dapat membuat satu kali recall kurang representatif sehingga harus dilakukan recall berulang kali. Selanjutnya ada cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Setelah melakukan wawancara, data yang dikumpulkannya akan diolah dengan cara menghubungkan item makanan yang dilaporkan ke dalam basis data komposisi pangan untuk menghitung energi dan zat gizi. Lalu setelah itu akan melakukan estimasi porsi yang dapat dibantu dengan foto atau panduan visual yang kemudian analisis datanya ini dilakukan dengan menghitung total energi dan zat gizi per recall yang kemudian dirata-ratakan jika ada lebih dari satu pengulangan per individu. Yang terakhir, hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk deskriptif seperti rata, median, atau distribusi konsumsi dan dapat dibandingkan dengan standar kecukupan gizi yang berlaku. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas dari metode ini dibandingkan metode survei konsumsi pangan lainnya. Yang pertama ada validitas, yaitu untuk 24 Hours Food Recall ini mampu menggambarkan detail asupan makanan harian dengan baik, sedangkan pada Food Frequency Questionnaire ini lebih cocok untuk menilai pola makan jangka panjang secara umum karena detail hariannya kurang. Sedangkan untuk Food Diary ini kadang lebih detail dalam estimasi porsi, tetapi agak berat di responden karena responden harus melakukan pencatatan. Selanjutnya untuk reliabilitasnya pada 24 Hours Food Recall ini terdapat pengaruh variasi konsumsi sehari-hari, tetapi konsistensinya dapat diperbaiki melalui pengulangan recall. Lalu untuk Food Frequency Questionnaire ini stabil untuk pola jangka panjang tapi tidak akurat untuk asupan harian. Yang terakhir pada Food Diary ini cukup konsisten tetapi kualitasnya dapat menurun jika partisipan atau responden kurang disiplin dalam mencatat. Selanjutnya ada potensi bias dan cara menguranginya. Yang pertama ini untuk bias atau biasnya itu yang pertama ini dari faktor waktu dan demografi seperti hari, weekend, weekday, terus musim, wilayah, terus tempat tinggal seperti pedesaan atau perkotaan, umur, dan jenis kelamin. Lalu yang kedua ini ada bias responden, yaitu seperti yang telah disebutkan tadi lupa atau recall bias, terus juga ada underreporting makanan buruk dan overreporting makanan baik, seperti responden mungkin akan melebih-lebihkan makanan yang telah ia konsumsi, seperti lebih banyak mengonsumsi sayuran atau buah-buahan sehingga pola konsumsinya akan terlihat baik. Lalu yang terakhir ini ada bias pewawancara, yaitu mungkin pewawancara memberikan pertanyaan atau komentar yang menghakimi atau juga salah mencatat atau respon
memberikan respon yang berbeda pada kebiasaan makan yang tidak umum. Nah, untuk cara mengurangi sendiri ini dapat melakukan desain protokol dengan representasi semua hari dan musim, juga menghindari hari raya dan perayaan. Lalu yang kedua ada menerapkan multiple pass, recall, dan prop standar untuk detail makanan. Lalu yang ketiga ini ada menggunakan alat bantu visual seperti foto porsi dan panduan ukuran makanan. Lalu yang keempat ini adalah mengurangi beban responden dan menggunakan pewawancara yang terlatih yang sebaiknya itu sesuai dengan bahasa dan culture dari responden. Lalu yang kelima ini ada menghindari bias pewawancara dengan protokol terstandar dan tanpa judgement. Lalu yang terakhir ini ada menerapkan analisis statistik untuk mengoreksi variasi dari individu. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.